Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Bentar ya, aku kayaknya mau ketawa dikit, tersenyum-senyum. Jadi beberapa waktu lalu, ini ada seorang remaja, remaja yang curhat. Katanya gini, eh Kak, aku sebel banget sama mama. Kenapa sebel sama mama? Kan, mama itu loh diminta saudaranya itu untuk mencarikan orang pintar katanya. Wih, seneng dong aku ya, carikan orang pintar. Aku banyak kenalan tuh orang pintar, aku bilang tuh mau apa, profesor, dokter gitu kan. Kalau ilmuwan aku nggak ada, kayak gitu. Dia malah tambah kesel, kakak nih orang lagi cerita kok malah kayak gitu katanya. Oh ya, gimana, kenapa? Aku bilang gitu. Kok cari orang pintar? Aku bilang gitu. Ya aku bilang aku banyak kenalan ya kan orang pintar, aku bilang gitu kan. Mau bidang apa? Mau bidang apa itu, ilmu keuangan, mau bidang hukum, macam-macam, teknik, juga banyak lah aku bilang gitu kan. Bukan orang pinter itu, Kak. Gitu loh katanya. Itu mama disuruh cari orang pinter untuk keluarganya, mau nyariin jodoh untuk anaknya. Jadi aku tambah bingung kan, nah kok nyari jodoh sama orang pintar, aku bilang. Lah emang terus orang pintar itu bisa ngasih jodoh apa gimana? Aku bilang gitu. Makanya orang pintar ya aku juga bingung ya, maksudnya yang dia ceritain itu kan adalah keluarganya gitu. Nah, setahu aku keluarganya itu yang dia ceritakan itu adalah orang terpandang di lingkungannya, gitu kan. Orang yang punya pendidikan tinggi, sarjana lah, gitu kan. Orang apa ya, orang yang bekerja juga, pokoknya terpandang lah dan punya pengetahuan agama yang baik gitu. Tapi kok mencari jodoh malah ke orang pintar, gitu kan, buat jodoh anaknya gitu. Ini sebenarnya dia ini gimana ya? Aku mau mau ketawa tapi takut nanti pada tersinggung, nggak ketawa tapi eh apa ya? Or gini, orang itu kan selalu bilang gini, jodoh, maut, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya memang sudah ada yang ngatur, tapi kalau nggak dicari itu nggak bisa, nggak akan dapat. Kalau nggak semua orang sama, nggak ada kaya, nggak ada miskin, rata semuanya itu, gitu kan. Tapi karena ada kaya, ada miskin, ya itu kan karena rezekinya ada, tapi cara nyarinya berbeda, gitu. Kalau nggak dicari atau rezeki ya udah dapat gitu aja gitu. Ya udah nggak ada orang yang nyari gitu kan, semua akan sama, nggak ada miskin, nggak ada kita sedekah sama orang miskin atau sama orang papa ya itu, tapi atau kita nggak perlu pinjam uang, orang udah kaya gitu kan. Tapi kan nggak ke situ gitu, semuanya itu harus ada usaha dan doa, bukan ke orang pintar. Makanya aku bilang aku banyak mau kasih nomor teleponnya siapa gitu kan, perlunya di bidang apa gitu, ternyata kan orang pintarnya yang lain gitu. Aku bingung gitu, kenapa orang di zaman sekarang gitu, apalagi di kota besar, pola pikirnya masih seperti itu gitu. Itu apa enggak bikin tersinggung atau bikin murka sang pencipta ya? Artinya kok nyari jodohnya malah ke orang pintar. Emangnya orang pintar tuh bisa apa? Dia punya perkumpulan pencari jodoh, gitu kan? Ya kalau itu mungkin bisa, gitu kan, cariin jodohnya yang cocok. Tapi pasti bukan ke arah situ. Kalau anaknya sendiri aja nggak keluar, nggak komunikasi, nggak bergaul, itu ya gimana mau dapet jodoh? Atau anaknya suruh jadi YouTuber aja kali ya? Siapa tahu ada jodohnya. Kan YouTuber tuh kan kayak aku nih pemalu, aku pakai masker. Ya kalau anaknya pemalu jadi YouTuber ya pakai masker juga nggak apa-apa, nanti lama-lama kan sambil itu kan nanti ketemu juga jodohnya. Siapa tahu jodohnya juga YouTuber juga, sama-sama punya visi misi kan enak. Jadi bisa ngonten bareng ya kan? Itu jadi nggak orang pinter, aku bingung orang pinter. Mau tak kasih semua itu nomor-nomor orang-orang pinter itu. Dia malah marah. Jadi ini gini ya, makhluk lain aja
ciptaan Tuhan itu, kayak burung, ikan itu, atau makhluk-makhluk yang hidupnya berkelompok gitu, ketika dia tahu nih musim apa gitu kan, oh nanti dikit sebentar lagi akan musim dingin, dia tidak mungkin mencari makan di sini. Mereka akan berkelompok, berbondong-bondong itu hijrah ke musim yang tidak dingin. Mau nyebrang benua pun akan dilakukan demi bertahan hidup gitu, demi mencari rizki gitu kan. Artinya seperti itu. Itu hewan aja yang tidak punya akal dan pikiran bisa melakukan itu. Tapi kenapa manusia malah mintanya sama manusia? Gitu kan, nggak berusaha. Gitu kan, ya rezeki, jodoh, maut yang nggak akan didapat ya kalau nggak kita cari gitu. Jadi eh, ini tidak bermaksud menyinggung ya, artinya gini, kita diskusi ini gitu kan, karena memang ada cerita seperti itu gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga pasti pernah ngalamin lah, ini bukan hal baru ya di dalam masyarakat gitu. Artinya eh, hal-hal yang seperti itu sudah tidak usah dilakukan gitu, karena yaitu ya apa ya, mendingan bikin pakai aplikasi tuh ya. Banyak teman-teman yang nanti ada cerita jodohnya dapat dari aplikasi. Banyak itu nanti ada nanti ada cerita lah gitu kan. Jadi mending mending ke arah situ gitu daripada ke orang pintar lah. Aku bingung gitu kan. Mau bidang apa? Mungkin mau dikasih bidang teknik gitu kan. Ya orang kan mungkin dia mau bangun apa? Aku pikir gitu kan. Ternyata mau buat cari jodoh gitu ya. Jadi sekali lagi ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau apapun, yang namanya cerita ya. Ini untuk bertujuan memberikan manfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir kita. Yuk kita sama-sama eh, merubah pola pikir kita supaya ya hidup kita lebih baik, lebih indah dan lebih bahagia tentunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini ceritaku dan mana ceritamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.